Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Catur Nugroho. Perkenalkan, saya Saulina Handika Putri. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis masalah keamanan data pada bidang manajemen finansial dan sumber daya manusia. Topik ini sangat penting karena perkembangan teknologi digital membuat organisasi semakin bergantung pada data yang harus dijaga, keamanan dan kerahasiaannya. Keamanan data adalah upaya untuk melindungi informasi dari akses, penggunaan, perubahan, maupun penghancuran yang tidak sah. Dalam keamanan informasi, terdapat tiga prinsip utama yang kita kenal dengan CIA Triad, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan data. Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar dalam menjaga keamanan informasi di setiap organisasi. Di era digital, data merupakan salah satu aset yang paling berharga bagi organisasi. Keamanan data penting untuk melindungi informasi perusahaan, menjaga privasi pelanggan dan karyawan, memenuhi regulasi yang berlaku, mencegah kerugian finansial, serta mempertahankan reputasi organisasi di mata publik. Bidang finansial merupakan salah satu bagian yang paling banyak mengelola data sensitif. Data tersebut meliputi laporan keuangan, data transaksi, rekening bank, data nasabah, hingga informasi perpajakan. Karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, data finansial sering menjadi target utama pelaku kejahatan cyber. Beberapa ancaman yang sering terjadi pada bidang finansial antara lain ada phishing, malware, ransomware, insider threat, dan data breach. Ancaman tersebut dapat menyebabkan pencurian informasi penting, gangguan operasional, hingga kerugian finansial yang besar bagi organisasi. Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia adalah gangguan layanan Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023. Layanan mobile banking, ATM, dan berbagai layanan digital lainnya mengalami gangguan selama beberapa hari yang mengakibatkan nasabah kesulitan melakukan transaksi. Berdasarkan berbagai laporan, gangguan tersebut diduga berkaitan dengan serangan ransomware. Akibatnya, operasional perusahaan terganggu, transaksi nasabah terhambat, dan muncul kekhawatiran terkait keamanan data nasabah. Menurut saya, kasus ini menunjukkan bahwa sektor perbankan harus menjadikan keamanan cyber sebagai prioritas utama, karena gangguan sistem dapat terdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Investasi pada keamanan cyber seharusnya dipandang sebagai kebutuhan strategis, bukan sekedar biaya operasional. Selain bidang finansial, divisi sumber daya manusia juga menyimpan banyak data sensitif. Data tersebut mencakup identitas karyawan, NIK, NPWP, informasi gaji, rekening bank, data kesehatan, hingga riwayat pekerjaan. Apabila data tersebut bocor, maka dapat menimbulkan risiko pencurian identitas dan penyalahgunaan informasi pribadi. Ancaman keamanan pada bidang SDM dapat berasal dari faktor manusia maupun teknologi, kesalahan penggunaan atau human error, password yang lemah, serangan social engineering, akses tanpa izin, dan kebocoran data merupakan ancaman yang paling sering terjadi dalam pengelolaan data karyawan. Karena itu, organisasi harus menerapkan kontrol akses yang ketat dan meningkatkan kesadaran keamanan informasi bagi seluruh karyawan. Kasus nyata lainnya, ada contohnya adalah dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Jutaan data peserta dilaporkan tersebar di internet dan berpotensi diperjualbelikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Data yang bocor meliputi NIK, nama lengkap, alamat, dan berbagai informasi pribadi lainnya. Dari perspektif SDM, kasus ini sangat penting karena hampir seluruh karyawan perusahaan terdaftar sebagai peserta BPJS. Menurut saya, kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama karena
Data pribadi dapat disalahgunakan untuk berbagai bentuk kejahatan digital seperti penipuan dan pencurian identitas. Untuk mengurangi risiko keamanan data, organisasi perlu menerapkan berbagai langkah pengamanan, baik itu dari sisi teknologi maupun manajemen. Dari sisi teknologi, organisasi dapat menggunakan MFA, enkripsi data, firewall, antivirus, serta melakukan backup data secara berkala. Sedangkan dari sisi manajemen, organisasi perlu melakukan pelatihan keamanan cyber, menerapkan kebijakan keamanan informasi, melakukan audit keamanan secara rutin, serta membatasi hak akses sesuai kebutuhan pekerjaan. Menurut pendapat saya, teknologi yang canggih tidak akan cukup apabila pengguna tidak memiliki kesadaran terhadap pentingnya keamanan informasi. Berdasarkan dua kasus yang telah dibahas, dapat dilihat bahwa faktor manusia masih menjadi salah satu penyebab terjadinya insiden keamanan data. Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat ancaman cyber semakin kompleks dan sulit diprediksi. Menurut saya, organisasi perlu menerapkan pendekatan keamanan yang menyeluruh, mulai dari penggunaan teknologi keamanan yang memadai, mengelola hak akses yang ketat, hingga membangun budaya keamanan informasi di lingkungan kerja. Rekomendasi yang dapat diterapkan antara lain meningkatkan cyber awareness, menerapkan prinsip less privilege, melakukan audit keamanan berkala, serta menyusun insiden response plan yang jelas. Sebagai kesimpulan, data finansial dan data sumber daya manusia merupakan aset penting yang harus dilindungi oleh setiap organisasi. Kasus Bank Syariah Indonesia dan kebocoran data BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa ancaman keamanan data dapat memberikan dampak yang sangat besar baik secara finansial maupun reputasi. Sebagai mahasiswa yang mempelajari Cyber Security and Management, saya berpendapat bahwa keamanan data bukan hanya tanggung jawab divisi teknologi informasi, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh pihak dalam organisasi. Dari materi dan kasus yang saya pelajari, saya menyadari bahwa ancaman keamanan siber dapat terjadi pada organisasi manapun. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai keamanan data agar mampu menghadapi tantangan di era digital. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.